Saudara, 12 partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus sudah resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Kini yang tersisa hanya PDI Perjuangan yang belum memastikan untuk mencalonkan kandidat karena tidak cukup kursi. Tidak hanya itu, saudara, peluang Anies pun hampir dipastikan pupus berlaga di Pilkada Jakarta. Benarkah Anies dijegal? Dan beranikah Ridwan Kamil Suswono melawan kotak kosong atau calon gubernur melalui jalur independen? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir ke studio. Sudah ada juru bicara dari PKS, Kang Pipin Sopyan. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam Mbak Disti. Ya, kemudian juga ada pengamat politik dari Lingkar Madani, ada Bung Rey Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Rey. Waalaikumsalam. Kemudian ada melalui sambungan Zoom, ada Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jarod. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung deh ke PKS begitu ya, yang kemarin jadi bintangnya nih karena calon wakil gubernurnya dari PKS begitu ya, dan akhirnya merapat ke Koalisi Indonesia Maju Plus dengan RK Suswono. Saya begini deh, jadi PKS ini menerima tawaran masuk Kim Plus karena ada posisi cawagupnya dari Suswono. Akhirnya meninggalkan nama Anies Baswedan, Kang Pipin. PKS akhirnya mengusung Pak RK dengan Pak Suswono ada karena memang sejak awal kami mengetahui bahwa aman tidak akan berlayar. Jadi bagi kami, saya tentu sebagai juru bicara PKS menyampaikan dari hati yang paling dalam kepada warga Jakarta, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Sohibul Iman, kami memohon maaf tidak bisa mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta kemarin, karena kami sudah ikhtiarkan supaya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman itu berlayar, tetapi tidak ada partai yang bisa menggenapi. Sehingga opsi saat ini ya, yang kami sebut sebagai ridho, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono ini yang didukung oleh partai-partai koalisi Kim Plus, ada PKS, PKB dan Nasdem di dalamnya, yang insya Allah akan berlayar, dan kami tentu berterima kasih atas kepercayaan telah diberikan. Kami tentu sudah mengkomunikasikan ini ke Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Bagi keduanya tentu menyampaikan bahwa bisa menerima keputusan itu, termasuk Pak Sohibul Iman, kader PKS, memahami ketika beliau akhirnya tidak dicalonkan, karena bagi kader PKS memang posisi itu bukan untuk menjadi ambisi, tetapi ketika diamanahi oleh partai maka beliau akan tetap jalan. Jadi sehingga bagi kami saat ini kami sudah move on, bahwa saat ini kami bisa berlayar insya Allah Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono, dua dinamik plan B yang sudah kami siapkan, bahwa insya Allah ini akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jakarta ke depan. Kalau Anda mengatakan melakukan permintaan maaf gitu, permohonan maaf gitu, merasa bersalahkah? Lebih bersalah ke Anies Sohibul Iman atau lebih bersalah ke pendukungnya Anies nih? Ya, saya kira ini sisi rasionalitas kita. Kalau Anda tanyakan kepada saya sejak 2017 adalah daihatnya Anies Baswedan. Ya, dan Anda juga merasa kecewa berarti? Saya kira dalam politik ini kita harus rasional. Kita kan pemilih yang adequate. Anda merasa kecewa? Kita melihat bahwa tidak bisa kita bawa baper ketika melihat bahwa memang sebagian masyarakat memang ada yang kecewa. Kami memahami itu, tetapi kami melihat lambat laun juga banyak yang datang ke DPP PKS, para relawan Pak Anies Baswedan, Pak Sohibul Iman, kenapa ini tidak bisa berlayar? Tetapi ketika kami sampaikan argumentasinya, alasannya, bahwa ikhtiar kami untuk bisa ini berlayar, kemarin kemudian tidak bisa berlayar, padahal sebetulnya sederhana waktu itu, bahwa kalau misalnya sudah ada 18 kursi PKS, kemudian tinggal tambah satu partai, maka bisa berlayar, tetapi itu tidak memungkinkan. Maka memang kami paham bahwa setiap pilkada ini kami memiliki dua syarat. Satu adalah capacity to win, kemampuan untuk menang. Kemampuan untuk menang ini ada dua. Satu adalah akseptabilitas dan yang kedua adalah elektabilitas. Ketika elektabilitas bagus tetapi
akseptabilitas terhadap elit partai politik tidak bisa diterima, maka ini tidak bisa berlayar. Dan Anda yang melihat... kedua adalah capacity to govern, kemampuan untuk memerintah. Ini saya kira banyak calon, misalnya baik Pak Anies maupun Pak Ridwan Kamil, memiliki kapasitas ini untuk bisa memimpin karena sudah punya rekam jejak yang baik ketika menjadi gubernur sebelumnya. Berarti Anda mau mengatakan kalau sosok Anies Baswedan ini tidak mempunyai akseptabilitas dari partai kalau politik? kita melihat ketika kami ikhtiarkan aman ini kemarin bisa harusnya bisa berlayar, saya harus buka misalnya di sini sampai misalnya Bang Surya Paloh meminta maaf kepada PKS, akhirnya tidak bisa mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Padahal sebelumnya kami sudah komunikasi bahwa ada kecocokan dan ada persetujuan untuk mengusung itu. Ketika ini tidak bisa dilakukan, termasuk kepada PKB kami sampaikan, termasuk juga di dalamnya kepada PDIP kami sampaikan. Ketika itu tidak ada jalan itu dibuka, maka kami harus menyiapkan opsi B. Opsi B-nya adalah ketika ada tawaran Ridwan Kamil dengan Pak Suswono inilah kemudian akhirnya kita bisa berlayar. Jadi dalam arti kata PKS menyerah karena untuk sosok Cawagup. Ya, saya kira yang Dan dilihat adalah Anies. ketika ini berlayar atau tidak. Dan akhirnya kan ketika kita melihat akhirnya Partai Nasdem dan Partai PKB ketika disodorkan aman tidak memberikan dukungan, tetapi kemudian ketika disodorkan Ridwan Kamil dan Suswono memberikan dukungan, nah disitulah kami melihat bahwa memang akseptabilitasnya Pak Anies memang tidak memungkinkan dari partai-partai yang lain. Padahal PKS sudah memberikan satu rekomendasi, satu surat keputusan untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Kalau sekiranya Anies dengan Suswono, PKB sama Nasdem mau terima nggak? Nah, saya kira posisinya menurut kami mungkin nanti bisa ditimbang ya. Posisinya bukan kader PKS ya. Itu yang disampaikan oleh Nasdem ya kepada kami misalnya. Bukan masalah kader PKS-nya. Karena bagi yang dulu saya sampaikan sejak bulan April, Pak Surya Paloh sudah menyampaikan, sudahlah dengan Pak Anies, dengan Pak Sohibul Iman, atau dengan Pak Mardhani, atau dengan kader PKS yang lain. Jadi ketika kami tahu bahwa ada penolakan Pak Anies Baswedan dari partai lain, maka disitulah kami harus mulai untuk secara rasional menentukan. Jadi yang menolak sosok Anies Baswedan itu dari PKB dan Nasdem? Ya saya kira tanya ke mana mereka. Tapi kami harus sampaikan kan bahwa sejak ini kan agak unik ya, maksudnya sampai 4 Agustus yang lalu kemudian Pak Surya Paloh menyampaikan kami mohon maaf akhirnya tidak bisa mengusung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman. Tentu kami memahami itu dan setiap partai politik punya alasan rasional untuk tidak mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman waktu itu. Tetapi akhirnya mau mengusung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi disitulah menurut kami sekali lagi permohonan maaf kami kepada para pendukung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman sehingga tidak bisa berlayar. Dan tentu saya yakin ada proses di mana bagi PKS syuro itu adalah penentunya, tidak preferensi pribadi. Ini adalah kesepakatan yang dilakukan secara musyawarah, mengetahui mana maslahat dan mudaratnya untuk Jakarta ke depan. Boleh nggak? Tapi saya dulu, saya juga mau ini. Ketika Anda menyampaikan permohonan maaf kepada pendukung Anies, Anda juga tadi mengatakan Anda ada heartnya dari Anies, Anda juga merasa kecewa, dan bagaimana ketika nanti basis suaranya Anies ini akan kemana? Apakah sudah siap PKS akan kehilangan ini semua? Karena kita tahu PKS DNA-nya dengan Anies Baswedan. PKS ini adalah partai kader dan partai yang mengedukasi para pemilihnya. Kami selalu melihat bahwa momentum ketika ada kampanye untuk meyakinkan publik bahwa sosok, kalau misalnya Pak Anies akhirnya tidak bisa berlayar, maka kami membawa Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, tentu kami akan sampaikan apa kelebihan dari dua sosok ini. Pak Ridwan Kamil adalah seorang mantan gubernur Jawa Barat yang punya prestasi ya di berbagai bidang. Kemudian beliau juga melanjutkan kepemimpinan Kang Aher 2 periode di Jawa Barat, telah sukses. Dan kemudian kita melihat Pak Suswono, mantan Menteri Pertanian, mantan anggota Dewan, doktor di bidang bisnis, manajemen bisnis, dan siap untuk
mewakafkan dirinya di Jakarta. Jadi bagi kami saat ini adalah tantangan bagi PKS adalah bagaimana meyakinkan kepada publik di Jakarta, para pemilih PKS dan para pemilih lainnya untuk bersama-sama mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan Anda menyadari kalau itu tugas berat dari Partai Keadilan Sejahtera setelah meninggalkan Anies begitu ya, ketika yang ada di publik kan itu yang terbentuk. Itu adalah tugas, challenge, tantangan bagi kami meyakinkan kepada rakyat Jakarta yang rasional, yang terdidik, bahwa pilihan yang dilakukan oleh PKS adalah pilihan yang rasional, bahwa kami sejak awal tidak meninggalkan Pak Anies Baswedan, kami rasional. Ketika Pak Anies Baswedan tidak bisa diterima oleh elit partai politik, maka opsi Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini adalah opsi yang terbaik untuk rakyat Jakarta. Beberapa bulan yang lalu juga Anda mengatakan juga Anies Baswedan adalah tadi itu yang capacity to win, kapasitas akseptabilitas begitu, tapi kemudian berubah haluan begitu karena memang itulah yang kemudian terframing di publik begitu ya pada saat PKS akhirnya melabuhkan pilihan ke Koalisi Indonesia Maju Plus dengan mengusung nama Suswono. Betul. Ya, jadi bagi kami ketika di awal kami sudah ada harapan waktu itu bahwa memang bisa mengusung Pak Anies ya sampai tanggal 4 Agustus. Waktu itu kami kasih deadline karena sebetulnya kami juga tahu ini dan juga Pak Anies juga tahu sebetulnya bahwa berat bagi Nasdem dan PKB untuk mengusung Pak Anies Baswedan. Tinggal dan kami memang ketika memutuskan bahwa 4 Agustus itu kami akhirnya tidak mengusung memberikan pertimbangan apakah melanjutkan memberikan perpanjangan atau akhirnya membuka opsi yang kedua. Ya akhirnya opsi yang kedua ini karena memang sampai perpanjangan waktu pun SK untuk Pak Anies tidak keluar gitu. Tidak ada kawan koalisi yang kemudian berhasil digrab oleh nama Anies Baswedan ini untuk menjadi pendukung selain Partai Keadilan Sejahtera. Bung Rey kalau saya mau ini sebetulnya kalau diambil kesimpulan dari Bung Pipin ini bukanlah PKS yang meninggalkan Anies. Tapi kan itu yang kemudian makanya di ini publik. mau disampaikan oleh Bung Pipin. Bukan PKS yang meninggalkan Anies, tapi PKB dan Nasdem lah yang tidak mau mendukung Anies. Tapi akhirnya bareng-bareng juga tuh di itu Kim makanya Plus. karena PKB dan Nasdem tidak mau dukung Anies, siapapun calonnya dari PKS gitu. Maka mau tidak mau PKS-nya juga melepas Anies. Kira-kira begitulah penjelasannya. Jadi nggak mau ditinggalkan juga sebenarnya PKS jadi PKS tetap mau gitu ya. Sementara komunikasi dengan PDIP belum terjalin. Emang benar, saya tanya dulu. Jadi memang benar Pak Jarod komunikasi antara PKS dan juga PDI Perjuangan sampai saat ini belum terjalin. Makanya akhirnya PKS berlabuh bersama PKB dan juga Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Bung Jarod. Ya, kalau secara kepartean itu memang belum ya kali ya. Tapi secara pribadi antara Pak Anies dengan teman-teman di PD Perjuangan komunikasi itu dilakukan ya. Tapi kita tidak tahu apakah PKS juga mengetahui tentang komunikasi antara teman-teman di PD Perjuangan dengan Pak Anies sampai tidak ke PKS. Tapi begini Adit ya, di dalam pilkada yang menganut sistem demokrasi individual liberal ini, cara termudah untuk bisa memenangkan persaingan itu sebetulnya satu gitu ya, borong semua partai. Yang kedua, munculkan calon independen atau munculkan kotak kosong, itu paling mudah. Karena tidak banding gitu ya. PD Perjuangan sebelum memutuskan itu selalu mendengarkan aspirasi suara di akar rumput. Mas Pipin ya, Bang Ray, terus terang PD Perjuangan juga mendapatkan surat dari berbagai macam kelompok masyarakat kepada DPW partai yang mengajukan Pak Anies ya, termasuk saya juga menerima perwakilan poros Jakarta di DPW partai yang menginginkan Pak Anies untuk maju. Itu satu masukan yang baik ya dalam demokrasi. Suara-suara itu perlu kita dengarkan. Dan waktu itu kita sudah juga sampaikan bahwa kita sepakat, PD Perjuangan sepakat akan berjuang berusaha keras supaya di Jakarta
yang menjadi barometer perpolitikan nasional. Jangan sampai pilkada itu kemudian melawan kotak kosong atau melawan independen. Tapi sepertinya melawan independen, karena memang kalau melawan kotak kosong ini sudah ada jawabannya. Kayaknya enggak deh. Setelah semalam begitu dini hari tadi, akhirnya KPU Jakarta ini meloloskan pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana untuk jalur independen. Jadi bisa dipastikan ini nih jagoannya Kang Pipin, RK dan juga Pak Suswono ini akan melawan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, bukan kotak kosong. Iya. Skemanya begitu. Kita sudah prediksi itu, makanya kemarin saya sampaikan kita tantang gitu ya, berani tidak ya RK sama Suswono itu melawan kotak kosong, tapi ternyata kan calon independen diloloskan gitu ya, meskipun banyak kontroversi di situ, tapi oke lah gitu ya. Itulah cara tercepat untuk menang, dengan memborong semua partai-partai politik dengan berbagai macam gitu ya kepentingan-kepentingan pragmatisnya, entah kepentingan kekuasaan, dan meninggalkan aspirasi keinginan warga Jakarta untuk bisa mendapatkan pemimpin yang mereka kehendaki. PD Perjuangan sebetulnya juga sudah menjaring kemudian mengkerucutkan nama-nama yang untuk nanti diajukan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Itu ada Pak Anies, ada Pak Ahok, kemudian ada Pak Hendi, ya, kemudian ada Bung Rano Karno, ya. Inilah yang kita anggap punya potensi mampu membangun kota Jakarta. Tetapi ya sekali lagi semua partai diborong, sehingga PD Perjuangan otomatis kan ya tidak bisa mengajukan calonnya kecuali nanti ada sesuatu peristiwa yang luar biasa, mungkin tanggal 27 sampai 29 ada perubahan lanskap politik, baru PD Perjuangan bisa mengajukan calonnya. Tapi kalau melihat hari ini begitu ya, memang sudah ada 12 partai politik yang sudah memantapkan betul untuk nama RK Suswono, diantaranya 3 diantaranya adalah PKB, Nasdem, dan juga Partai Keadilan Sejahtera yang sudah ada sosok cawagupnya nih di Kimples. Mungkinkah posisi PDI Perjuangan ini dalam tanda kutip abstain di Pilkada Jakarta? Kemungkinan itu ya pasti ada, gitu ya. Jakarta ini sekali lagi pusat barometer perpolitikan nasional. Ya, ada banyak opsi di situ. Nah, opsi-opsi itulah nanti yang akan dikaji dan kita sampaikan kepada Ketua Umum Ibu Mega untuk mengambil sikap bagaimana mensikapi pilkada di Jakarta, begitu kan? Karena kita khawatir apa yang terjadi di Jakarta ya itu akan menular ke daerah-daerah yang lain. Kami betul-betul khawatir, Bung Rai, banyak daerah yang nanti meniru pola Jakarta, borong partai, kemudian munculkan kotak kosong atau cara independen. Karena itu cara yang paling mudah, paling tepat, dan paling murah mungkin. Tetapi itu bertentangan dengan kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Ya tersumbat untuk menyuarakan aspirasinya untuk memilih pemimpin di wilayahnya. Ini yang kami khawatirkan. Itu PD Perjuangan selalu berjuang, gitu ya, untuk mendengarkan aspirasi akar rumput dan kalau bisa tidak melawan kotak kosong. Sama seperti kasus misalkan di Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara kan memang PDIP Perjuangan kan punya golden ticket, Bung Jarod. Iya, makanya meskipun kita dikeroyok semua partai ke sono, tetap kita bisa memajukan. Tidak akan memperjualbelikan kursi dan suara rakyat hanya demi kepentingan pragmatisme, gitu kan? Tapi peluangnya PDI Perjuangan posisinya di Pilkada Jakarta bagaimana? Ini kan yang kemudian jadi pertanyaan besar. Abstainkah? Ada beberapa masih ada peluang? Poin, gitu ya. Kalau di DKI Pilkada, kalau abstain boleh tidak? Boleh ya. Boleh. Tentunya boleh, kalau Pilpres tidak boleh, gitu kan? Memang aturannya seperti itu. Nah, kan gitu kan. Oleh sebab itu nanti ya, apapun opsi ini akan diserahkan kepada Ketua Umum Ibu Mega bagaimana mengambil sikap. Ya, apakah kita abstain untuk tidak berpartisipasi di dalam Pilkada Jakarta atau kita mendukung pasangan yang sudah ada atau apa? Ada banyak ya. Jadi masih ada banyak peluang ya,
untuk PDI Perjuangan, ataukah memang Betul. masih menunggu dinamika nanti akan ada perubahan, ataukah memang ya menunggu ya melihat begitu sebagai dalam tanda kutip penonton abstain di Pilkada Jakarta karena memang partai politik semuanya sudah diboyong. Faktanya ada 12 partai politik, 10 yang lolos ke DPRD, 2 yang tidak begitu. Saya ke Bung Rey. Ya. Bung Rey, Koalisi Indonesia Maju Kim Plus ini kuat sekali 12 partai politik. Apakah ini bisa mampu meloloskan nama RK Suswono ini menjadi pemenang Pilkada Jakarta sudah dipastikan, ataukah memang ada nama Dharma Pongrekun ini yang memang apalagi sudah diloloskan verifikasinya? Ini sih tidur aja udah selesai. Kenapa Anda mengatakan tidur aja Oh, selesai? yang dukung 85% partai suara di DPR, di DPRD-nya gitu. Kemudian jagoannya juga hebat kan, sekelas Ridwan Kamil dan mantan menteri. Ya, apalagi ya tidur aja lah. Makanya menurut saya juga RK ya tidur aja, Bung Emil gitu. Suswono juga ya tidur aja, nggak perlu turun-turun banget ngeluarin duit. Nanti kalau masa kampanye ya tinggal langgak-lenggok, di debatnya yang tinggal debat-debatan gitu. Mengapa Anda sebegitu yakin kemenangan mutlak ini akan berada di pasangan RK Suswono? Kalau kita lihat kan Jakarta juga punya logika elektoral yang Karena berbeda. yang dihitung itu suara sah, bukan yang dihitung itu jumlah pemilih. Jadi kalau yang datang itu cuma 1 juta, misalnya ya pemilih, 1 jutanya itu masanya Bung Pipin, ya selesai. Tapi bagaimana dengan masa pendukungnya Anies Baswedan yang tadi disebutkan oleh Kang Pipin? Iya kan saya udah bilang tadi. Kemana nih? Ini kan yang jadi masalah. Oh, kalau mereka mungkin abstain, tapi kan kalau dia abstain kan suaranya nggak dihitung. Yang dihitung adalah suara sah, ya kan? Jadi pemilih Jakarta taruh 7 juta, 6 jutanya abstain, nggak menggunakan hak pilih atau merusak suara. Bisa juga mereka datang ke TPS. Tapi Oke, jadi peluangnya seperti apa nanti untuk di Pilkada Jakarta setelah nama RK Suswono didukung oleh 12 partai politik, kemudian ada Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana lolos verifikasi begitu ya, walaupun memang kemarin ada polemik, dugaan pencatutan dan segala macamnya. Peluangnya akan seperti apa? peluang apa? Peluang Anies, peluang Kalau Anies iya, peluang udah RK. jelas kan? Peluang RK tinggal tidur, menang. Tinggal Mas PKS aja suruh datang ke TPS masanya selesai. Oke. PKS itu kursinya 20% kan, masanya solid. Suruh minta datang semua itu ke TPS. Yang dihitung adalah suara sah, bukan jumlah pemilih. Kalau yang datang cuma 1 juta, ya kan, mereka cukup membutuhkan berarti 510.000 suara, selesai, menang. 510 suara itu lebih dari jumlah PKS gitu loh, masa PKS di Jakarta. Jadi ya tidur aja. Lalu bagaimana dengan pendukungnya Anies Baswedan, Anda melihatnya? Ya mereka abstain aja nggak apa-apa, karena tetap nggak akan, kalau mereka abstain Nggak akan berpengaruh, karena yang dihitung tuh lagi-lagi surat suara yang sah yang datang ke TPS. Kalau jumlah yang datang itu hanya 10% katakan begitu, 20% dari total pemilih di Jakarta, ya itulah yang dihitung. Makanya saya katakan tadi kan 7 juta nih pemilih Jakarta, yang datang cuma 1 juta. 510.000 dari 1 juta itu kadernya PKS, ya selesai, menang. Yang lain itu tidur aja. Saya kurang setuju ya. Oke. Karena apa? Karena Itu aturannya. Oke. di Jakarta itu tidak hanya pemilih Pak Anies, di situ juga ada pemilih Pak Prabowo. Jadi kalau waktu Pilpres kemarin ya, dan di survei juga tidak mutlak kan pemilih Pak Anies di situ 30%, 30 sampai 40%. Di luar situ kan ada pemilih, memang Pak Ahok, juga ada pemilih Pak Ridwan Kamil. Tetapi saya yakin pemilih Jakarta adalah pemilih rasional yang well educated ya, dibandingkan daerah-daerah yang lain, dan ini sudah dari berbagai data BPS itu yang terjadi. Jadi bagi kami adalah PR kami adalah bagaimana kami meyakinkan para pemilih itu. Kami door to door, kader-kader PKS door to door meyakinkan bahwa ini saat ini. Kami sampaikan mohon maaf kepada para pemilih Pak Anies, kami tidak bisa melayarkan Pak Anies karena tidak cukup kursi waktu itu, dan Kalau mereka sudah terlanjur kecewa seperti Anda. saya katakan bahwa sisi rasionalitas, saya membuktikan itu, ketemu dengan para relawan Pak Anies Baswedan. Tapi Anda kecewa? Kemudian ketika kita jelaskan bagaimana kronologinya
kami memperjuangkan Pak Anies kemudian tidak bisa, mereka juga paham, oh akhirnya kami memilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, di mana prestasinya Pak Ridwan Kamil juga bagus di Jawa Barat, kemudian dibawa ke Jakarta. Pak Suswono juga saya ini ya Bung Pipin. Itu saya Bung Pipin gitu. Mengulang-ulang prestasi Ridwan Kamil. Iya, kan beberapa bulan yang lalu juga. Bukan maksud saya. Enggak perlu. Long tinggal tidur kok. Oke. Ini kalau 12 partai politik yang dukung nih, nggak usah figurnya Ridwan Kamil sama Suswono aja jadi. Oke, Bung Jarod. Bung Pipin aja jadi. Oke, Pak Jarod. Nggak usah lagi bicara soal ini. Katanya Bung Rey, RK Suswono tidur aja ya udah pasti mutlak menang. Pak Jarod. Iya. Jadi yang disampaikan oleh Bung Rai itu ya ada benarnya juga. Jadi siapapun juga itu ya menang lah. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, berani nggak lawan kotak kosong? Nah, kalau lawan kotak kosong bisa rame ini, bisa seru ini. Kenapa? Ya, warga Jakarta itu tadi disampaikan oleh Kang Pipin ya, well educated, cerdas, IPM-nya tinggi, hingga dia bisa menentukan pilihan. Makanya saya sudah duga nggak berani lawan kotak kosong. Jangan-jangan kotak kosong yang menang. Oke. Karena pendukung Anies, pendukung Ahok, dan pendukung-pendukung yang lain sesuai dengan pilihannya itu pasti akan milih kotak kosong. Kalau yang menang kotak kosong itu bisa malu itu, ya, yang borong partai malu itu, ya, sutradara yang mau borong partai bisa malu itu. Makanya bagaimanapun juga independen ini harus diloloskan perseorangan. Supaya nggak lawan kotak kosong gitu maksudnya ya? Iya. Kalau lawan kotak kosong bahaya juga, itu loh ya. Bisa menang, bisa kasus seperti di Makassar gitu ya. Ini soal kebanggaan aja ya. Ini karena bukan aturan. Kalau aturan membolehkan. Kalau misalnya mayoritas warga Jakarta nggak datang ke TPS alias golput, kebanggaan macam apa yang dimiliki oleh Bung Pipin terhadap kemenangan RK sama Suswono? Kalau tiba-tiba banyak sekali yang dalam tanda kutip ya tidak datang ke TPS. Tidak datang ke TPS. Kan tadi kan Bung Pipin mengatakan warga Jakarta itu cerdas. Cerdas, well educated. Karena cerdasnya mereka merasa ini sebuah pertandingan yang nggak patut, nggak layak. Iya. Ujung-ujungnya mereka menolak datang ke TPS. Ngapain ikut berpartisipasi pada sebuah permainan yang dibuat seperti sekarang gitu. Oke, itu lebih halusnya kalau dari Bung Rey. Kalau misalkan dari saya apakah mungkin nanti akan ada gerakan? Oh mungkin saja, sekarang aja udah terdengar kok. Terdengar untuk mengatakan tidak akan datang ke TPS. Dan itu sah, hak warga negara. Nah itu bagian dari protes mereka terhadap, ini kan kita ingin sebetulnya berdemokrasi itu. Bukan sekedar kalah menang, tapi cara Anda menang itu gimana? Cara Anda jadi kalah itu apa? Makanya dibuat Mahkamah Konstitusi, dibuat KPU, supaya pertandingan betul-betul netral, dan lebih dari sekedar itu orang nggak ada yang merasa dizalimi, lebih dari sekedar itu adalah supaya orang menang secara beradab. Itu loh kira-kira, itu pentingnya demokrasi. Tapi kalau dipakai yang kayak begini, ini pemilunya buat apa juga gitu loh Bang, buang-buang duit. Dan Anda melihat ujung dari ini semua nanti adalah, udahlah pilkadanya kembali saja ke DPRD, yang rugikan kita gitu. Nah, memang logiknya begitu. Kalau semua memborong partai politik gitu ya, ngapain juga pakai kampanye, debat lah, inilah. Emang dengan kemenangan yang kayak begini ini, mau bilang apapun oleh RK Jakarta ini, Jakarta itu, iya lo udah menang gitu loh. Sebelum pilkadanya dilaksanakan lo udah menang gitu. Dan Anda melihat ada peluang gerakan-gerakan semacam itu ada di Jakarta seperti yang tadi Kang Pipin bilang. Cuman ya, masalahnya itu ini jadi gerakan moral, ya bukan gerakan hukum, karena tetap saja tidak bisa membatalkan ya kan kemenangan siapapun nanti di pilkada. Ya, jadi sekalipun mayoritas katakanlah 80% misalnya warga Jakarta nggak datang ke TPS, yang dihitung yang 20%. Yang dari 20% itu yang sah sebagai surat suaranya cuma 70%, ya itulah yang dihitung. Jadi kalau dikalkulasi sebetulnya boleh jadi kemenangannya nggak lebih dari 20-30% dari warga Jakarta misalnya begitu tuh. Nah itu yang saya pertanyakan, kebanggaan macam apa yang Anda? Kebanggaan macam ini apa? Ini soal kebanggaan ya. Kalau soal legal formalnya sih udah selesai. Ini karena mungkin saja menangnya 20 atau 30% saja. Jangan dijawab dulu Kang Pipin, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal bagaimana Koalisi Indonesia Maju Plus yang kemarin sudah resmi mendeklarasikan nama Ridwan Kamil Suswono. Dan ya bisa digambarkan Anies Baswedan ini sudah menemui jalan buntunya di Pilkada Jakarta. Karena Kim Plus ini sudah ada 12 partai politik yang resmi mengusung nama RK Suswono, dan kita masih membahasnya bersama dengan Bung Rey Rangkuti, Kang Pipin Sopian dari PKS dan juga Pak Jarod dari PDI Perjuangan. Melanjutkan saya tadi pertanyaan saya, Bung Rey. Jadi seberapa besarkah kemudian ada peluang gerakan untuk tidak datang ke TPS atau tidak memilih bahkan sekalipun begitu dalam Pilkada Jakarta ini, karena memang disuguhkannya semacam ini gitu. Saya kira variannya bisa 2 atau 3. Pertama ya memang nggak mau datang ke TPS. Nggak mau datang ke TPS. Ya, bagian dari protes. Bagian dari protes. Iya. Yang kedua datang ke TPS, tapi dia mencoblos pada coblosan yang membuat surat suara rusak. Okay. Gitu. Itu juga menyatakan bahwa dia tahu boleh jadi yang ketiga, dia datang ke TPS, lalu di TPS-nya dia nggak coblos suara, tapi buat coretan gitu loh, Mas. Model-model kayak begitu ada, dia buat coretan apa gitu. Tapi pada intinya adalah menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan protes. Bentuk kekecewaan. Iya, kecewa karena itu tadi bagi mungkin ya apalagi disebut tadi masyarakat Jakarta itu pintar macam-macam ya, bagi masyarakat Jakarta itu bukan soal siap di ujungnya, tapi soal bagaimana ke ujung itu juga penting gitu. Nah kan kalau di ujung itu kan siapa menang siapa kalah kan, tapi bagaimana menuju ke siapa menang siapa kalah itu. Baik prosesnya seperti apa? Proses. Nah dengan kondisi yang kayak begini nih, ya tentu Jakarta Barometer macam-macam dan seterusnya itu, ya tentu apa istilahnya itu ya, mungkin tidak patutlah dilakukan di Jakarta dengan situasi yang kayak begini gitu. Meskipun tentu karena warga Jakarta satu segi sudah bolehlah disebut memiliki semacam lompatan, misalnya salah satunya adalah nama Kaisang kan nggak terlalu menarik bagi warga Jakarta gitu. Yang itu mengakibatkan kemudian sekarang bukan Kaisang yang dipilih sebagai wakil RK, tapi adalah Bung Suswono gitu ya. Artinya boleh jadi juga akan terjadi begitu gitu loh, Mang. Makanya oleh karena itu mungkin udah dihitung bagian-bagian yang seperti ini. Cara satu yang kalau mau menang itu ya borong. Kalau dipertandingkan dengan orang yang katakanlah selevel gitu, RK mungkin nggak mendapatkan suara yang signifikan gitu. Nah makanya saya berbicara ini soal kebanggaan gitu. Kan kalau petarung sejati itu merasa dia jadi petarung tuh kalau yang lawan tuh lebih hebat dari dia gitu loh, Mbak. Bukan yang di bawah dia gitu kan. Atau setidaknya sederajat. Mestinya belajar dari Pak Jokowi lah. Ya kan, ketika Pak Jokowi pindah ke Jakarta, dia satu melawan petahana. Elektabilitas sangat rendah. Didukung partai politik yang sangat sedikit dibandingkan dengan partai politik yang mendukung petahana. Tapi beliau berhasil. Nah, artinya gitu. Artinya tuh jagoan gitu loh, Mah. Nah, yang kayak gini jagoannya di mana gitu loh. Kang Pipin. Apa? Bagaimana ini? Anda bisa menjawabnya? Ya, ini realitas politik yang kita hadapi saat ini, bahwa ketika bagi kami ya tadi syarat itu berlaku ya, bahwa capacity to win dan capacity to govern. Orang kemampuan untuk menang itu syaratnya 2. Pertama, akseptabilitas para elit partai politik menerima atau tidak. Yang kedua, elektabilitas. Ketika salah satu syaratnya tidak bisa, maka kemungkinan tidak bisa berlayar atau tidak menang cukup besar. Dan saya harus mengatakan bahwa sebetulnya kita sedih dimanapun kalau melawan kota kosong ya. Kita sedih, misalnya melawan independen, misalnya kita juga sebetulnya tapi kalau kata Bung Jarod, kalau misalkan melawan kota kosong, malah kota kosongnya bisa mungkin menang. Betul, sebagaimana di daerah lain sebetulnya, Pak Jarod kan nggak cerita bagaimana PDIP mengkotak kosongkan di daerah lain sebetulnya. Misalnya di Bali, kemudian daerah-daerah lain ya. Tentu sebetulnya kemarin, mohon maaf ya, saya harus mungkin buka sedikit Pak Jarod ya. Komunikasi kami juga dengan PDIP juga sempat kami sampaikan. Saya misalnya diskusi dengan salah satu politisi PDIP yang tidak mau dibicarakan namanya. Kami sudah sampaikan bagaimana kalau kita koalisi. PDIP dukung kami di Jakarta, kami dukung PDIP di Jawa Tengah. Tapi sudah ada pembicaraan ya, jawabannya adalah bahwa ya beliau tolong jangan sampaikan nama saya, tapi ini sampaikan bahwa pimpinan tidak mau koalisi dengan PKS di Jakarta karena alasan ideologi. Ketika kami mendengar itu ya sudah berarti
tidak bisa jalan karena masalah ideologi mungkin tidak bisa ditawar-tawar. Kalau masalah yang lain mungkin bisa. Padahal tawaran itu sudah kami sampaikan, tetapi sekali lagi kami tentu menghormati pilihan. Ya, ketika disampaikan bahwa karena perbedaan ideologi kita tidak bisa koalisi, sebetulnya saya bertanya, di daerah lain kok bisa, kenapa di Jakarta nggak bisa misalnya. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan itu karena ada deadlock pertemuan atau tidak ada pembicaraan secara serius, maka kami hormati bahwa ada opsi lain. Ketika yang lain menawarkan untuk koalisi, tentu kami akan menyambut tawaran koalisi dari yang lain. Jadi PKS mau mengatakan bergabung ke Kim Plus adalah pilihan terakhir setelah kemarin betul. Kami harus sampaikan itu, ikhtiar itu kami sampaikan juga dengan teman-teman di PDIP. Mungkin karena kami juga jarang ketemu dengan Pak Jarod, tapi dengan yang lain kami sampaikan kepada yang lain bahwa kami serius kalau mau kita mengusung Pak Anies, ayo kita bareng-bareng dengan Pak Sohibul Iman, kita tukar, kita dukung PDIP di Jawa Tengah karena itu adalah basisnya PDIP, dan minta PDIP dukung PKS di DKI Jakarta karena Jakarta adalah basisnya PKS gitu. Jadi setelah itu tidak bisa terjadi, ya sudah, berarti ada opsi yang lain. Termasuk kami menghormati kalau misalnya ada yang nanti pada akhirnya tidak mendukung Pak Ridwan Kamil dengan Pak Suswono, tentu kami menghormati karena ini negara demokrasi. Bagi kami saat ini ikhtiar yang terbaik untuk mensosialisasikan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono yang kami sebut sebagai Ridho ini adalah pilihan terbaik yang saat ini diberikan untuk rakyat Jakarta. Oke, pilihan terbaik dan terakhir setelah kemudian deadlock bersama PDI Perjuangan karena ada perbedaan ideologis ternyata yang jadi hambatannya, Bung Jarod, terakhir. Ya, begini, untuk melihat pilkada DKI itu, kita tidak bisa hanya melihat DKI doang ya. Ini ada rentetan terkait dengan konsolidasi kekuasaan. Kami sudah memprediksi kalau begini skenario-nya bisa diprediksi bahwa Jakarta ya itu ketika Anies sudah dihalang-halangi, sudah ditekan ya, tidak diberi akses untuk maju, maka yang dimunculkan sebetulnya kan Kaisang, tapi Kaisang kan tidak bisa diterima oleh PKS. Tidak bisa terima kalau 12 parpol itu, maka Kaisang nanti Bung Rey akan masuk ke Jawa Tengah, ya kan? Jadi Kaisang Jawa Tengah sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Skenario-nya adalah tahun 2029 Kaisang gubernur, Gibran presiden, kan begitu, Bobi gubernur. Nah, ini bentuk konsolidasi sehingga kita bisa melihat skenario ini sebetulnya skenario dari kekuasaan yang ada sekarang. Dan ini yang membuat demokrasi kita itu gelap, demokrasi kita itu mundur. Jadi kalau kita melihat Jakarta itu tidak hanya melihat sisi Jakarta saja, tapi kaitan dengan berbagai macam daerah yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga di Bandung juga dilakukan seperti itu, di Jawa Barat ya. Ini satu rangkaian ini Adit ya. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, berani tidak misalkan Jakarta gitu ya. Kalau kita melawan kota kosong ini seru. Karena saya yakin pendukung Pak Anies, pendukung Pak Ahok nanti akan nyoblos kotak kosong sehingga memberikan pembelajaran bahwa praktek-praktek ya demokrasi yang seperti ini yang dimonopoli oleh kekuasaan dan partai politik itu tidak akan pernah berhasil karena rakyat sudah cerdas. Itu pilihannya. Oke, termasuk juga nanti akan ada gerakan-gerakan yang mungkin bisa berpeluang juga begitu ya, tidak datang ke TPS atau di TPS tidak memilih dengan semestinya atau semacam hal itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah perbedaan ideologis inilah yang kemudian menghambat antara PKS dan juga PDI Perjuangan tidak bisa bersatu di Pilkada Jakarta. Kenapa di daerah lain bisa kalau kata Kang Pipin? Nah, kalau itu masalah itu kita itu terkait dengan masalah position masing-masing partai. Itu terkait dengan siapa kandidatnya. Misalkan kalau Pak Anies yang diajukan, maka wakilnya harus dari PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan itu sama seperti partai kader. Jadi kalau misalkan cawagupnya dari PDI Perjuangan mungkin bisa bersatu begitu ya? Mungkin saja bisa. Nah, kalau kita melihat konfigurasi urusan ideologis. Jadi sebenarnya bukan urusan ideologis, Kang Pipin, karena memang cawagupnya harusnya dari PDI Perjuangan, bukan alasan ideologis kalau dari pernyataan Bung Jarod. Kalau kita bisa melihat seperti ini, kita lihat figurnya siapa, tokohnya siapa, kan begitu kan? Karena di dalam pilkada itu yang bersaing itu tokoh.
orang, bukan sekedar partai. Atau kalau Ya, kalau Anies begitu. Pipin boleh jadi diterima PDI loh. Ya saya kira tadi ya, kalau kami melihat bahwa memang kita harus melihat pilkada 2024 juga adalah melihat pilkada 2029. Ketika misalnya 2024 misalnya kami memasangkan Pak Anies dengan PDIP, berarti sama juga menyerahkan 2029 kepada PDIP. Kenapa hitungannya begitu? Ya, misalnya Pak Anies nanti 2029 naik sebagai calon presiden lagi, maka calon gubernur yang paling kuat adalah wakil gubernurnya. Sebetulnya opsi itu bagi kami, misalnya apakah juga di Jawa Tengah PDIP mau menyerahkan wakilnya kepada PKS? Ini juga sebetulnya tidak mudah ya bagi partai politik. Jadi dalam negosiasi itu memang kita secara rasional, memang ketika di awal kami serahkan silakan Jawa Tengah misalnya kepada PDIP, kemudian Jakarta misalnya serahkan kepada PKS, ini semua sudah dihitung kalkulasi. Tapi kemudian saya balik deh pertanyaannya, kalau misalkan Anies Sohibul itu ternyata tidak bukan perbedaan ideologis tapi karena wakil gubernur, kenapa nggak dari PDI Perjuangan? Nah kenapa sekarang ketika di Kim plus nama Suswono bukan nama Sohibul Iman gitu loh? Ya tadi secara rasional kita melihat kalau misalnya lihat di Kim Plus misalnya ketika Pak Ridwan Kamil memang dari etnisnya lebih ke Sunda, maka wakilnya kalau Pak Sohibul Iman sama Sunda-Sunda. Kami harus menghormati bahwa mayoritas misalnya di sini juga ada Jawa misalnya, maka Pak Suswono salah satu solusi yang kami tawarkan. Jadi hitungan-hitungan ini tentu kami perhitungkan dari berbagai sisi. Jadi sekali lagi tentu pembicaraan yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod sebetulnya tidak mengemuka misalnya kalau misalnya menginginkan wakilnya. Setahu saya bahkan PDIP di awal itu tidak menyetujui Pak Anies Baswedan. Sehingga ketika misalnya PKS dengan Pak Anies tidak mendapat dukungan dari PDIP berarti susah untuk bisa berkoalisi. Saya kira pada titik itu maka opsi yang lain yang bisa kita ambil yaitu Ridwan Kamil dan Suswono Dan itu Ridho. dan memang itu keputusannya sudah Dan diambil, Ridho sudah final. inilah yang kita harapkan mendapatkan ridho tidak hanya dari partai-partai tetapi ridho dari warga Jakarta. Bukan dari Ridho yang lain ya. Enggak, Gitu karena karena kemarin kan aman ternyata nggak aman begitu. Enggak, Karena maksud sekarang saya, berarti butuh ridho dibandingkan aman. Kalau kalimat-kalimat yang begini menurut saya udah terasa habar, sudah menang kok gitu. Ngawai lagi Karena aman tidak diridhoi, jadi insya Allah benar-benar ridho. Oke, jadi diridhoi. aman Itu sudah satu. tidak diridhoi, makanya udahlah ridho aja. Terakhir, Bung Rey. singkat saja. Iya, saya sih kalau saya ya berkeinginan bahwa pilkada kita itu bukan soal menang kalah saja, tapi soal bagaimana menjadi menang dan bagaimana juga orang jadi kalah gitu. Itu pertama. Kalau sekedar tujuan menang dan kalah, ya pilkada juga nggak dibutuhkan. Pemilihan melalui DPRD kan juga bisa. Ya atau bahkan mungkin seperti terjadi zaman sebelumnya ya pakai tunjuk-tunjuk aja selesai. Gitu. Tapi perlunya demokrasi itu supaya cara menuju ke tujuan itu dilakukan dengan cara beradab. Gitu. Maka model-model aklamasi macam-macam menurut saya sebetulnya meninggalkan spirit dari demokrasi itu yang pertama. Nah yang kedua, sebagai petarung kita sebetulnya kan berharap orang-orang seperti Ridwan Kamil dan seterusnya itu mau ditandingkan dengan orang yang memang sepadan dengan beliau. Gitu. Artinya orang yang sama-sama punya pengalaman, orang yang pernah terlibat macam-macam, elektabilitasnya juga kurang lebih sama. Oke, jadi harus lawan yang sepadan, jangan downgrade lah ya. Berilah warga Jakarta, tadi disebutkan tadi oleh Bung Pipin, sebuah pertunjukan yang kalaupun ia kalah, ini pertunjukan yang ia tetap kenang sepanjang hayat. Setidaknya misalnya, Pilkada 2017 yang lalu di Jakarta, penuh nuansa politik identitas, tapi kita masih bisa menikmati sebuah perdebatan yang sangat bagus di debat-debatnya gitu. Dan masih ada sehat demokrasi di sana? Enggak, pilkadanya jelas nggak sehat karena penuh dengan nuansa identitas kan. Tapi debat-debatnya begitu menarik gitu menurut saya. Gitu. Dan hidup begitu. Dan hidup, ini debatnya nanti gimana? Nah yang ketiga adalah selamat datang ke Bung Ridwan Kamil dan Bung Suswono ke Jakarta menjadi gubernur giveaway Jakarta. Terima kasih. Oke, baik. Dan karena memang aman yang tidak diridhoi. Bukan. Ya, kan pesaingnya ya seperti giveaway lainnya. Oke, terakhir. Selamat datang RK dan Suswono menjadi gubernur Jakarta giveaway. Oke, baik. Kita nanti akan lihat bagaimana
dinamikanya walaupun agak sulit begitu ya. Kalau kita sudah lihat ini sudah final keputusannya, termasuk juga PDI Perjuangan posisinya akan seperti apa. Walaupun memang di aturan memang dibolehkan untuk abstain atau tidak berkontribusi untuk Pilkada Jakarta ini, tapi kita masih akan lihat bagaimana nanti apakah ada pergerakan atau dinamika yang akan berlangsung. Terima kasih Bung Jarod telah bergabung bersama kami. Kang Pipin, terima kasih. Kita doakan inilah yang diridhoi. Amin. Setelah kemarin sudah tidak aman begitu ya. Terima kasih Bung Ray Rangkuti telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak-bapak semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.